Halo, teman-teman. Mereka dapat bagian itu? Atau Hadi? Sudah. 2 Samuel 7, ayat 1 sampai 17. Sudah, Pak. Karena di room ini kan ada berapa orang ya? 4, Kak. 4. Nanti 1 sampai 3. Mereka yang baca. 4 sampai 8. Kurang gantian 3 ayat yo. Nanti Merike, Hadi, Ferdi baru Kak lagi. 3 ayat. Oke. Silakan Merike mulai. Oke, terima kasih. Tetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkata Nathan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel. Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari tanah ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Kembali ke Merike. Ayat 13, Merike. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya,
seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ngerike? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini. Nathan berbicara kepada Daud. Thank you ya, teman-teman. Sudah mengambil bagian untuk membaca. Saya mau tahu dulu, siapa yang baca sebelumnya bagian ini? Maksudnya bukan malam ini baru dibaca. Ada? Sekarang saya baca. Minta konfir. Belum ada? Belum kayaknya, Kak. Oh. Oke. Kalau begitu, kasih kesempatan ya teman-teman untuk baca sekali lagi masing-masing. Masing-masing baca ulang. Bagian ini ayat 1 sampai 17. Ya baca dalam hati atau bersuara terserah. Nanti mungkin berapa menit bisa selesai. Kita akan lanjut langsung bahas di pertanyaan. Kalau ada sesuatu yang tak pikir ketika membaca, jangan lupa ditandai atau tulis ada kode biar nanti bisa sharingkan. Oke, teman-teman baca ulang ya. Cuma 1 kali saja habis. Saja. Silakan ya teman-teman.
Oke, teman-teman, sudah selesai. Berharap sudah ya. Mereka sudah? Sudah. Hadi? Sudah, Kak. Oke. Ferdi juga sudah ya? Sudah, Kak. Sekarang bahas dulu apa yang ditanyakan di situ. Nanti kalau ada waktu tambahan, orang akan diskusi. Tapi kalau tidak, orang selesaikan saja dari bahannya. Oke, langsung saja ya. Orang mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang Daud ingin bangun? Ayat 1 sampai 2. Yuk, langsung saja dijawab ya, terserah teman-teman. Kemah. Yang lain sama? Mereka? Kalau saya dari ayat yang dibaca itu Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan dari kayu ara. Itu ya? Gitu. Kabinet sama. Oke, thank you. Ferdi, pas? Sama?
Sama Iya yang mana? Kak, kalau menurut saya itu Daud mau membangun rumah kediaman Tuhan begitu. Apakah itu rumah ibadah atau yang rumah ibadah yang macam orang Israel zaman dulu kan ada yang tempat kediaman Tuhan begitu. Iya, thank you. Ya, di ayat 1 sampai 2 jelas bahwa yang mau dibangun itu rumah untuk Tuhan ya. Kalau rumah itu rumah ibadah ya, sama seperti yang itu. Yang selama ini Tuhan itu ya rumah Tuhan kan seperti hanya di tenda-tenda saja. Karena itu kan tabut-tabut perjanjian itu hanya di tenda. Kalau tenda dong berjalan, tenda itu dibuka. Kalau ke tempat, maka Tuhan itu kan pindah tempat juga. Otomatis ya rumahnya tidak menetap. Harapan Tuhan dia bisa tetap gitu. Harapannya Daud bisa tetap, bukan hanya di tenda begitu. Bukan hanya di tenda, karena Daud mungkin merasa, kok saya hidupnya lebih bagus begitu daripada tempat Tuhan. Tabut perjanjian cuma di tenda. Saya di tempat yang mewah. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang Allah ingin bangun? 4 sampai 7. Pertanyaan yang sama, tapi dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu Daud, yang kedua itu Allah. Kalau saya tidak dapat Kak kalau di ayat 4 sampai 7 kalau saya. Tapi kalau baca terus sampai di ayat 13 itu kayak Tuhan bilang di situ dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Sepertinya yang ingin Tuhan bangun itu apa ya? Umatnya begitu. Dan juga kerajaannya melalui keturunan Daud. Menurut saya begitu Kak. Tapi tidak tahu teman-teman mungkin dapat di ayat 4 sampai 7 apa yang Tuhan. Cuma di sini sih Tuhan tidak berharap dibangunkan rumah itu yang saya dapat di 4 sampai 7, tapi tidak tahu apa yang Tuhan mau bangun. Ya. Saya Kak, Iya, silakan. kalau dari saya sih yang menurut saya yang ketika ditanya apa yang Allah ingin bangun itu pada ayat yang ke-7 bagian terakhir itu yang Allah berfirman, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Berarti kan Tuhan inginkan untuk masyarakat mempertanyakan atau menginginkan supaya Daud itu mendirikan rumah bagi dia dari kayu aras itu. Tidak tahu sih kalau lambang atau arti dari kayu aras itu apa. Cuma kalau dari saya sih mungkin tempat yang kudus begitu, mungkin rumah bagi Allah atau tempat Allah yang kudus begitu. Itu sih yang dari saya yang saya dapat. Dari jawabannya Pak Hadi, kayaknya Pak Hadi baca dari atas ya, jangan potong, ambil di situ. Soalnya itu Kalau kalimat bertanya, tapi tidak bisa dipisahkan dengan kalimat di atasnya. Nanti kau akan paham maksudnya.
Kalau yang saya pahami di ayat 7 itu, Tuhan cuma mau tegaskan lagi apakah pernah dia minta dibuatkan rumah itu. Yang di ayat 7 itu secara tidak langsung sih, yang saya tangkap dari ayat 7 itu begitu sih. Selama dia mengembara bersama-sama orang Israel, apakah pernah dia itu berfirman untuk minta itu dibuatkan itu? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jadi kalau menurut saya itu bukan permintaannya Tuhan, maksudnya dia tidak menginginkan dibangunkan rumah itu yang direncanakan Daud. Tapi tidak tahu ya. Dia berdua lagi. Iya, tangan dulu. Kak Rian. Ya, silakan. Oke. Kalau saya dulu ya, sama-sama deh. Rosa. Gantian kalian berdua. Kalau ini apa ya? Sapunya yang saya dapat itu ini di ayat 6 begitu. Apa yang Tuhan ingin bangun sebenarnya kalau menurut saya di sini kan di ayat 6 dia bilang, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Berarti kayak kalau saya berpikir dia kayak ingin kayak kasih tahu begitu. Kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan umatnya ini begitu. Dia kayak apa ya? Ingin membangun cara berpikirnya dorang atau kayak tahu, maksudnya kasih tahu begitu kalau Tuhan itu selalu bersama-sama dengan orang, dia tidak pernah meninggalkan DP umat begitu. Walaupun kayak gimana ya, walaupun kayak maksudnya kayak yang macam Daud dilihat kayak tabut perjanjian itu cuma ditaruh di kemah ya, di begitu, tapi Tuhan itu selalu bersama-sama dengan dorang ketika dorang berperang, Tuhan ada begitu. Jadi kayak itu yang Tuhan ingin bangun dalam mindset bangsa umat dia. Kalau Kak Binar dia ini apa katanya sama, tapi Kak Binar punya dia menambahkan kalau dia itu bukan cuma membangun secara jasmani begitu kayak bangunan, tapi kayak rohaninya dorang umatnya ini tuh harus dibangun begitu. Itu Kak. Thank you. Masuk ya. Dari pertanyaannya sih sebenarnya dirancang. Kalau orang melihat, jawabannya akan kelihatan apik, bagus. Orang akan terkagum ketika melihat dua pertanyaan ini. Ketika teman-teman membandingkan dua pertanyaan ini dan melihat dua ayat pembandingnya juga, teman-teman akan mengerti apa yang Daud ingin bangun itu rumah Tuhan kan? Sorry. Kalau menurut Kak seperti ini, tapi nanti sebentar terang sama-sama untuk memberi masukan. Rumah untuk dibangun untuk Tuhan diam begitu. Tuhan diam. Baru saya belum masuk ayat seterusnya. Saya baru perhatikan di ayat 4-7 untuk melihat apa yang Allah ingin bangun begitu. Jawaban paling sederhana yang Kak lihat, Daud ingin membangun rumah Tuhan, tempat Tuhan untuk tinggal, begitu ya, berdiam begitu. Tidak pindah-pindah dan begitu. Hadi silakan terima Kak Yudi. Masukkan dia dalam room. Allah ingin membangun kerajaan. Sama seperti yang Ferdi bilang tadi, Daud ingin membangun rumah kediaman Allah, tetapi Allah bukan berfokus pada rumah tempat tinggalnya, karena dia tidak pernah basuh, karena ini kan dunia ini kan tempatnya Tuhan begitu. Bahkan mau bikin bagaimanapun itu tidak cukup tempat bagi Allah, karena ini semua punyanya begitu, kepunyaan dia, bukan hanya di Israel saja.
Kalau orang melihat sesuatu pemikiran mungkin Daud, sesuatu hal yang kecil, sempit, tetapi Allah melihat dalam skala yang luas, yang besar begitu. Daud melihat hanya satu rumah, mungkin itu rumah Tuhan di situ, mewakili mungkin bangsa Israel seperti itu, tetapi Allah menghendaki sebuah kerajaan yang nantinya bukan hanya kerajaan hanya di Israel saja Allah memerintah, tetapi di semua suku bangsa begitu yang ada. Itu nanti di ayat selanjutnya. Tapi kasih melihat seperti itu sih. Dari si pertanyaan ini, Daud melihat di sisi yang sempit sekali, tetapi Allah melihat menunjukkan bahwa yang Allah kehendaki itu secara luas, bukan hanya rumah tetapi kerajaan. Begitu. Yang Kak lihat sih, coba kalau Kak perhatikan ayatnya yang ke-7, terus Kak baca mulai ayat yang 4 ya. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Karena tabut Allah di situ, ketika tabut Allah itu ada, itu tempat Allah untuk hadir di situ. Tetapi aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel? Perhatikan kalimat yang seterusnya. Yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel. Kalimat mengembalakan umatku Israel, dari kalimat itu terang bisa melihat bahwa Allah kehendaki sih bukan sekedar rumah untuk tempat tinggal atau gimana, tetapi yang dia kehendaki adalah sebuah kerajaan di mana Tuhan yang adalah raja dan Israel itu adalah umatnya gitu. Sehingga dia bilang dia tidak pernah basuruh perintah, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Itu sih yang Kak lihat sih. Kalau Daud mungkin melihat dari sisi tidak sampai melihat sampai sebuah kerajaan yang besar, sebuah bangsa, tetapi Allah melihat bahwa yang ia ingin bangun adalah sebuah kerajaan, bukan sekedar rumah yang sempit, yang kecil begitu pemikiran. Nanti kalau selanjutnya lagi kita akan melihat sih pemikiran itu. Mungkin itu dari Kak yang panjang, kalau ada yang lain. Masih tampak kan share screen-nya? Ada yang mau baca cerita lagi? Tambahan? Halo? Ya silakan Fer. Kak, ini kan saya perhatikan yang ini juga ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Maksudnya ini Kak, ini janji untuk anak-anak Daud kan, keturunannya Daud kalau saya lihat. Tapi ini apakah yang dimaksud itu Tuhan Yesus atau siapa Kak? Anak Daud yang mana? Yang mana? Yang dia bilang, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Oh, 13. Iya, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke, thank you ya. Kak, itu yang Kak bilang, ini Kak mencoba menjawab, yang Kak bilang kenapa di jawaban yang apa yang Allah ingin bangun itu sebenarnya kerajaan yang Allah ingin bangun. Karena bilang umatku gembalakan umatku Israel. Sekalipun Raja Daud adalah rajanya, sebenarnya raja utamanya adalah Tuhan. Bilang umatku Israel. Perhatikan kalian, umatku. Nanti
pertanyaannya Ferdi yang berkaitan dengan ayat 13. Diawali dengan ayat 12 ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu meninggal, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Itu berbicara tentang Salomo, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Gitu ya, mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Mendirikan rumah itu rumah ibadah, bait suci, karena Salomo yang bangun, itu yang pertama. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Perhatikan untuk kalimat untuk selama-lamanya, itu sesuatu yang bagaimana itu akan membingungkan ketika terhubungkan dengan Salomo. Hanya dengan Salomo, itu terang akan membingungkan. Kok bisa tata Tuhan itu untuk selama-lamanya? Baru terhubungkan lagi ketika Israel itu jatuh. Di bawah pemerintahan pembuangan di Babel nanti, setelah itu Romawi berkuasa, gitu dan seterusnya. Itu satu hal yang tidak nyambung ketika berbicara tentang ini. Kerajaan untuk selama-lamanya, begitu. Tetapi kalau orang perhatikan dari atas ulang, memperhatikan kembali bahwa yang Allah ingin membangun adalah sebuah kerajaannya, umatnya, berarti nanti yang memerintah sesuatu, kerajaan ini tidak akan pernah tidak akan pernah musnah dari keturunannya Daud, begitu, dari keturunan Daud. Sehingga kan akan mau lihat sampai ini kan kerajaan dibuatkan ya dari Salomo, tetapi ada kata selama-lamanya itu sampai keturunan yang terakhir yang memerintah sebagai raja kan Yesus, begitu. Dan kita tahu sampai akhirnya pun nanti Yesus yang akan memerintah sebagai raja. Kalau untuk mengaitkan dengan kan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kalau teman-teman perhatikan ayat ini kan cuma kerajaannya kecil kan? Kerajaan ini katanya ini kerajaannya itu kecil. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Seperti yang Kak bilang tadi, ini berbicara tentang Salomo yang membangun kerajaan, tetapi untuk kerajaan yang selama-lamanya ini ada kaitannya dengan Yesus Kristus, keturunan juga dari Daud, begitu. Dan orang tahu bersama bahwa nanti Yesus Kristus yang akan memerintah sebagai raja, ya sama sih menggembalakan umat yaitu orang umatnya itu sampai selama-lamanya itu. Dan ini bukan hanya berbicara tentang kerajaannya Daud, tetapi ini berbicara tentang kerajaannya Tuhan. Kalau di sini teman-teman tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu dapat bagaimana, ada di ayat pembandingnya di 1 Tawarik, tapi sebentar tolong buka. Kalau baca terus, aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan, perhatikan ayat 14 ya, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai dan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang padanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Ayat 16. Keluarga dari kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Keluarga dari kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Ini berbicara dan keturunan yang akan datang, Yesus Kristus. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, begitu. Tahta kerajaan Daud dari keturunan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini kan kita mau bicara tentang keturunan sejarah, itu kan tetap putus. Tidak ada begitu. Tetapi kalau orang melihat sejarah yang bagaimana yang tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya kan kayak tidak. Alkitab tidak melihat hal itu, tidak nyambung begitu, tidak benar kayak Alkitab begitu. Tapi kalau orang melihat keturunannya sampai kepada Kristus dan Kristus yang akan menjadi raja sampai selama-lamanya, orang akan melihat iya firman Tuhan ini benar begitu. Tapi kalau mau lihat pembandingnya, ya teman-teman buka ya. 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 15. Ada yang sudah dapat? Ferdi sudah dapat? Sudah. Hadi, Merike? 1 Tawarik berapa, Kak? Ayat pembandingnya itu 1 Tawarik 17, 1 sampai 15.
DP topik tentang janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Sudah, Kak. Sudah ya? Perhatikan ayat 14. Perhatikan ayat 14. Perhatikan ayat 14. Saya baca ya. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku. Dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Perhatikan kata kerajaanku. Jadi ini berbicara tentang, walaupun ini kerajaannya apa ya, yang didirikan mungkin Daud sebagai raja, nanti keturunan-keturunannya akan raja. Tetapi ingat, ini adalah kerajaan Allah nantinya untuk selama-lamanya, dan tatanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu yang kami bilang tentang berkaitan dengan janji Kristus. Kristus yang akan menjadi raja. Dan ketika Kristus yang menjadi raja, kan orang tahu pemerintahannya akan kekal. Dan orang tahu Kristus ya keturunan dari Daud begitu. Sehingga julukannya Kristus singa dari Yehuda. Karena simbol Yehuda itu singa. Beda dengan kerajaan di utara nanti. Walaupun ini pecah kerajaannya, nanti pecah setelah Salomo, anaknya Salomo. Setelah itu pecah selatan Yehuda dan utara itu yang Israel akan pecah. Kita akan melihat kalau teman-teman baca bagian Alkitab tentang perjalanan kerajaan Yehuda yang selatan, teman-teman tidak akan melihat perpindahan kepemimpinan raja itu berpindah dari keluarga yang lain. Semuanya dari keturunan Daud. Dari keturunan Daud, Salomo, anaknya Salomo, anak dari anaknya Salomo, gitu, dari keturunan. Berbeda dengan di kerajaan Israel, bagian utara. Beberapa dinasti kepemimpinan, itu berganti dari keluarga satu, berganti ke keluarga lain, terus berganti ke keluarga lain lagi. Begitu, tidak dalam satu garis keturunan, berbeda dengan Yehuda. Yehuda itu dari Daud, keturunan dari Daud terus, tidak pernah pindah dari keluarga lain kerajaannya. Dan terantau Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Daud. Itu yang dilihat bahwa ya kerajaanmu, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, tidak berpindah gitu. Itu sih kalau dari Kak sih, yang lain yang berkaitan dengan pertanyaan 1 dan 2. Ada yang mau bantu lagi yang lain cerita? Halo? Pas, Kak. Oke, thank you ya. Teman-teman, kalau teman-teman bingung kenapa gitu hubungan macam itu Daud, terus Salomo, itu berkaitan dengan Salomo, terus tapi ada kaitannya dengan Kristus. Judul bagian ini merupakan kerajaan yang dinubuatkan. Berarti sebuah kerajaan yang nantinya akan apa ya? Akan digenapi begitu. Belum jadi begitu saat ini. Kalau orang perhatikan hanya sebatas zamannya Salomo, zamannya kerajaan itu pecah, orang akan melihat ini sesuatu hal yang tidak benar begitu ketika membacanya. Tapi kalau perhatikan ini kan yang dinubuatkan, nanti akan digenapi ketika berbicara di perjanjian baru ketika Kristus lahir. Nanti ada kerajaan yang ini kan yang dijanjikan kan, dinubuatkan sama yang dijanjikan begitu ya. Kerajaan yang dijanjikan. Nanti ketika bahas berikutnya
yang dinubuatkan. Baru nanti kan bait berikutnya itu kerajaan yang apa? Kerajaan yang telah datang. Tapi kerajaan yang telah datang itu ketika membahas tentang Kristus, perjanjian baru. Kalau ada terlanjut dulu ya. Terang lanjut. Apa yang telah Allah lakukan bagi Daud ayat 8? Silakan. Ada yang kasih masukan? Jawaban? Ayat yang 8 Kak, apa yang Allah lakukan bagi Daud? Iya. Yaitu yang firman Tuhan, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Berarti Allah yang memilih Daud, yang sebelumnya dia jadi tukang gembala domba padang gurun, dan Tuhan pilih Daud menjadi raja yang besar, yang memilih. Ya, thank you ya Hadi. Jadi yang Allah lakukan itu, Allah memilih Daud menjadi raja. Dan lagi-lagi ketika dia bersinggungan dengan umat, dia tidak bilang itu umatnya, bangsanya, miliknya Daud. Lagi-lagi dia bilang itu umatku, begitu. Jadi itu menjadi perhatian bagi kita. Sekalipun Allah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel, tetap harus ingat Israel itu milik Allah, umat Allah. Kalau dia bilang itu umat Allah, berarti raja sesungguhnya itu adalah Tuhan. Dan ini menjadi refleksi bagi orang itu. Sekalipun apa yang orang kerjakan sampai saat ini, adik-adik kelompokkan yang Tuhan, yang orang dipilih Tuhan untuk mengelompokkan adik-adik, membimbing adik-adik di family, tetap harus ingat itu milik Allah, begitu. Oke, terang next. Ayat 9 sampai 11, apa yang ia janjikan untuk dikerjakan di masa depan? Yudi, silakan kalau ada jawaban. Silakan kalau ada yang mau jawab. Tempat menurut saya kebebasan keturunan. Thank you. Menurutku 3 itu Kak, nanti Tuhan akan menyediakan tempat yang dijanjikan, kemudian bangsa Israel keturunannya itu akan diam di tempat itu dengan tidak lagi takut, terkejut, dengan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dulu, ya kebebasan menurut saya. Kemudian akan menundukkan itu musuh-musuh mereka dan keturunan. Itu Kak, menurut saya. Thank you. Yang lain lagi? Yang tadi seperti itu bilang, apa yang dia janjikan untuk dikerjakan di masa depan? Seperti bilang ada tempat, Tuhan janjikan, terus ada keturunan-keturunan, dan mereka akan hidup aman. Silakan yang lain.
Eh, kalau dari saya tambahan dari ayat untuk ayatnya yang ke-9 yaitu aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Itu nama yang besar. Thank you. Teman-teman, Amerika ada yang mau? Silakan. Aku mau dengar. So, sama Kak dengan teman-teman yang lain. Oke, thank you. Teman-teman, kalau melihat apa yang dijanjikan itu, yang Tuhan janjikan untuk dimiliki, kalau baca pertanyaan berikutnya, bagaimana janji-janji ini menggemakan, menyuarakan kembali janji-janji, menggemakan berarti itu menyuarakan dengan suara yang besar, ya. Mengulangi kembali janji-janji yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 begitu. Secara garis besar orang bisa melihat bahwa Tuhan akan menjanjikan kepada bangsa Israel itu yang ayat yang ke-9 orang bisa lihat itu berkat. Terus Tuhan akan menjanjikan akan mendapat tanah dan keturunannya mereka itu berkaitan dengan umat, mereka akan menjadi bangsa yang besar begitu. Jadi kita melihat kalau melihat ayat 9 sampai 11 paling tidak kalau dari kasih dari tiga sisi mencakup tiga hal yang apa ya? Tiga hal utama begitu, yang lain mungkin kalau janjinya 1 sampai 7 kan ada sampai 7 begitu yang Tuhan janjikan. Tapi ada tiga hal utama yaitu di mana yang dimiliki oleh satu kerajaan begitu. Ketika memerintah nanti, ketika Allah memerintah maka hidup umatnya pasti akan bahagia. Ketika Allah hadir maka Allah akan memberkati begitu. Dan sebuah umat pasti harus punya tempat untuk mereka diami. Dan ketika umat itu mendiami sebuah tanah, mereka akan hidup nyaman, teman, tidak akan ditindas lagi. Ini suatu berkat begitu ketika Allah ada begitu. Dan ketika melihat keturunan mereka akan menjadi banyak, itu jadi janji sih, janji-janji yang pernah digemakan, disampaikan kepada Abraham, itu disampaikan ulang kepada Daud. Di bagian ini bukan hanya berbicara tentang satu rumah bagi Tuhan, tetapi bagaimana Allah mengingatkan sebuah janji tentang kerajaan yang akan ia bangun. Oke, orang next berikutnya. Terang tidak bahas yang janji mengenai janji-janji yang diberikan kepada Abraham, karena itu akan bersinggungan ulang dengan ayat 9 sampai 11. Pertanyaan berikutnya, apa
Oh iya, untuk teman-teman, Kak Rian sementara ada kita keluar, jadi kita menunggu Kak Rian dulu untuk join kembali. Sorry, tak putus tadi. Kak Ois telepon. Halo? Ya, halo Kak. Oh, suaranya Kak sudah. Ya, Maaf, sudah. Kak Ya, Ois telepon tadi. Udah memastikan peserta Gorontalo gimana KKIT dan sudah daftar atau belum, termasuk Kak juga. Cuma Kak bilang sudah. Terus dia persiapan sejalan atau belum, lagi sementara jalan. Sekarang yang mereka pendamping panitia pelaksana. iya Kak. Oke, terus sampai di mana tadi? Mau coba cerita tadi lanjut? Lanjut di pertanyaan berikutnya Kak, tentang janji Allah yang keberapa tadi? Lihat ulang ya. Oh, udah kelihatan? Ya, sudah Kak. Iya. Yang ayat 12 sampai 16 ya. Apa yang Allah janjikan tentang raja yang akan datang? Yuk, itu pertanyaan itu ya. Ada yang coba jawab tadi? Silakan. Yudi? Dari saya Kak. Yuk, silakan. Ya, apa yang Allah janjikan tentang raja yang akan datang? Di sini di ayat yang 12 sampai ke 16. Itu pada ayat yang ke 12 itu mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan raja itu dari keturunan Daud. Baru ayat yang ke-13 dia itu yang akan mengokohkan kerajaan Allah sampai kerajaannya atau kerajaan Allah itu untuk selama-lamanya.
Thank you. Ya. Kalau yang lain jawab silakan. Atau Sopas sama dengan Hadi? Saya, Kak. Ya, silakan. Kalau saya ya sepakat dengan Hadi itu yang dijanjikan untuk raja selanjutnya itu dari keturunan Daud. Lebih spesifiknya anaknya menurut saya, yaitu Abraham. Salomo. Kemudian ayat 13 juga dia nanti raja selanjutnya itu yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Kemudian melalui raja selanjutnya kerajaan Tuhan akan kokoh, akan ada selama-lamanya begitu. Kemudian ayat 16 juga melalui raja selanjutnya keluarga dan kerajaannya Daud akan kokoh untuk keluarganya Daud dan juga kerajaannya Daud di bawah Tuhan begitu, maksudnya di bawah kerajaan Tuhan yang besar akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi menurut saya itu Pak. Dia akan berasal dari anaknya Daud, kemudian ayat 13 dan juga ayat 16. Ya. Thank you, Ferdi. Ya. Ya. Apa yang Allah janjikan tentang raja yang akan datang? Raja yang akan datang selanjutnya, ya dia akan memerintah untuk selama-lamanya begitu. Dikasih kalau melihat pertanyaan ini akan mengarah kepada Kristus begitu, akan mengarah kepada Yesus. Dari pembacaan ini, sedang melihat bahwa kerajaan nanti Salomo yang akan membangun rumahnya untuk Tuhan. Tapi kalau berkaitan dengan raja yang akan datang, yang dinubuatkan nantinya, pasti akan mengarah kepada Kristus begitu, mengarah kepada Kristus. Karena kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Dibilang keluarga dan keturunanmu, keluarga dan kerajaanmu berarti berbicara tentang keluarga, berarti yang akan menjadi raja keturunannya Daud. Oke, thank you. Kayaknya sudah jelas. Itu akan melihat bagaimana Yesus menggenapi janji-janji ini. Bagaimana Yesus menggenapi janji-janji ini. Mereka Matius 1 ayat 1 baca. Terus tunggu. Binar Markus 12 ayat 35 sampai 37. Kalian berbagi satu orang satu semua ini ya. Hadi Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Yudi Kisah Para Rasul 2 ayat 24 sampai 36. Masih ada Yudi di grup? Masih ada, Kak? Oh. Oke. Yudi Kisah Rasul 2 ayat 24 sampai 36. Ferdi Roma 1 ayat 1 sampai 4. Kalau dapat silakan mereka nanti pikirkan masing-masing penjelasannya. Baik. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Selesai. Pikirkan mereka dari penjelasan ya. Apa hubungannya ini? Baru Markus 12 35 sampai 37 silakan membaca. Binar.
Markus 12 ayat 35 sampai 37, hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Thank you. Pikirkan penjelasannya, Binar. Hadi, silakan Yohanes 2, 18 sampai 22. Yohanes 2 ayat 18 sampai 22, firman Tuhan, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Thank you. Berikutnya Yudi. SMP ini terputar. Bisa kedengaran suara? Bisa. Suara bisa kedengaran nggak? Iya, bisa. Silakan. Baca. Enggak. Di situ kisah para rasul berapa? Soalnya saya tidak tahu. Soalnya ada putar-putar di layar. Kisah Rasul 2, Ya. ayat 24 sampai 36. 14 ayat. Ayat Kisah Rasul 2, ayat 24 sampai 36. Hah? Putus-putus kisah Rasul 2 ayat 34 Kak? 24. 24? Ya. Sampai 36. Mulai dari kata tetapi. Berapa, Yudi? 24 sampai berapa? 36. 36. Oke. Allah membantu dengan melepaskan dia dari maut, ini tetap berkuasa maut. Berkata tentang dia, Halo, Yudi. orang benar, aku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata
Halo, Yudi sudah? Kak, jelas Kak? Sudah. Hai, caut. Sudah. Yang lain PRP dapat dengar suara Yudi? Mas Melapurono. Halo? Ferdi? Hadi? Ada dengar suaranya Yudi membaca? Tidak ada, Kak. Yolo. Ada ikuti masing-masing di Alkitab? Tetap putus-putus kayak di suara tadi. Oh. Tapi ada baca masing-masing di Alkitab masing-masing? Kisah Rasul 2? Tidak? Saya Ya, tidak. Ini mana ini? Ada iya, ada tidak? Saya tidak, Kak. Oh. Oke. Nanti Yudi baca cerita lagi sebentar. Sekarang Ferdi. Roma 1 ayat 1 sampai 4. Roma 1 ayat 1 sampai 4 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan para nabi-nabi, dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Thank you semuanya untuk bacaannya. Di setiap bacaan pasti akan kalian ketemu dengan sebuah kata. Mungkin ada yang tulis keturunan Daud, ada yang tulis anak Daud, dan ada juga yang sebut dia tuanku. Merike, kau bagaimana menjelaskan Matius 1 ayat 1? Anak Daud, anak Abraham. kalau misalkan di sini pas dibacakan Kak yang di silsilah Yesus Kristus, di sini kayak terlihat dari keturunan Abraham memperanakan Ishak sampai di Daud, terus Daud memperanakan Salomo sampai di ini Yusuf ayah yang maksudnya mempercayakan dia sebagai ayah. Kalau di silsilah kayak keturunan begitu, tapi kalau secara biologis begitu dia bukan anaknya Yusuf, tapi kalau secara hukum dia masuk karena kayak masuk dalam keluarga begitu. Tuhan memilih Yusuf menjadi ayahnya begitu. Thank you. Begitu, jadi kayak janji tentang pertama itu tentang kayak macam keturunan Abraham itu akan menjadi besar dan kerajaannya akan kokoh begitu. Ini digenapi di sini pas Yesus Kristus. Gitu Kak. Thank you. Kalau misalnya belum kita baca selanjutnya, hanya dilihat hanya ayat 1 dan ayat 1 saja. Kenapa Yesus disebut anak Daud ya? Anak Daud kan dari sisi keturunan begitu. Kau temukan janji apa yang lain ketika hanya disebut anak Daud, anak Abraham? Mereka ngerti mas pertanyaan Kak? Tidak Kak, bagaimana maksudnya Kak? Misalnya, kenapa Yesus itu disebut anak Daud, anak Abraham? Janji apa yang terkandung di dalam itu? Janji apa? Janji keturunan. Tidak tahu Kak. Oh iya, thank you. Yang tadi mereka sebut tentang keturunan, ya benar sih. Daud DP silsilah, semuanya ada di dari silsilah terus bisa melihat, kalau Yesus itu dari keturunan Daud, dari keturunan Abraham juga. Setiap penulisan Alkitab itu unik dan kita akan melihat keindahan di dalamnya. Matius 1 ayat 1.
ketika disebut Yesus, inilah sisi Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, berarti penekanannya ada dua, di sisi anak Daud dan di sisi anak Abraham. Begitu. Dari sisi keturunan memang orang keturunan dua-dua begitu. Tapi kalau melihat dari silsilah, seharusnya yang duluan lahir itu Abraham. Daud itu masih lama begitu. Tapi kenapa ditulis duluan anak Daud, anak Abraham begitu. Dalam strategi penulisan orang Yahudi pasti yang paling pertama itu orang yang paling besar begitu, lahir duluan atau duluan. Atau kalau tidak dibilang begitu, ke belakang akan sebut yang sulung begitu. Jadi penekanan utama kalau dibilang inilah Yesus Kristus anak Daud, berarti penekanan utama di anak Daudnya. Berarti nanti akan tahu kitab Matius penekanan utamanya di anak Daud. Ya, Kak bilang tadi janji apa yang terkandung dalam anak Daud. Kalau orang melihat Daud adalah raja, maka Yesus itu adalah keturunan raja. Dengan demikian Yesus adalah raja. Itulah penekanan di kitab Matius. Yesus adalah raja. Mungkin di kitab Injil lain akan dilihat Yesus adalah mana begitu. Penggenapan. Tambahan saja tuh. Jawabannya mereka tadi aku cuma menambahkan saja bahwa itu digenapi dari sisi keturunan, dan raja yang dijanjikan nanti itu nanti Kristus. Nanti kalau bicara tentang Abraham itu janji tentang keselamatan, anak perjanjian. Thank you Merike. Tunggu lihat jam dulu. Semua habis waktu. Binar atau tambahan? Silakan. Kalau saya sih sama ya Kak dengan itu keturunan itu. Ini di sini bahwa yang pertama itu ya Tuhan begitu. Sebenarnya tujuannya untuk menceritakan bagaimana itu Kristus. Ya. Thank you. Kalau Binar punya kan berkaitan dengan Tuanku kan? Yang ada kata Tuanku tadi. Iya. Kalau memang Yesus itu anaknya Daud begitu, dari keturunan Daud. Kenapa dia menyebut Yesus itu Tuanku begitu? Itu dua sisi. Kalau kita melihat dua sisi yang berbeda. Tuanku berarti yang paling ditinggikan pasti Yesus begitu. Dengan demikian ya Yesus raja itu Tuhan begitu. Tapi secara garis keturunan, secara lahiriah manusia, memang dia keturunan Daud. Tapi kalau Daud tidak menyebut dia Tuhan, Tuan, berarti Yesus itu pemimpin ya rajanya Daud begitu yang sesungguhnya. Karena memang dia ada sebelum Daud ada begitu. Sebelum Abraham ada, Kristus sudah ada begitu. Tapi secara nyata ada sebagai manusia, dia ada dalam garis keturunan Daud yang lahir ketika nanti. Thank you. Hadi kau baca Yohanes 2 18 sampai 22 tentang apa kau pun tadi? Kalau di sini yang saya tangkap itu tentang bait Allah yang diruntuhkan. Jadi yang saya ambil yang terkait tentang pembahasan kali ini itu tentang apa? Kerajaan Allah yang kekal begitu, yang selama-lamanya. Iya. Bait Allah yaitu tubuhnya sendiri begitu. Yang saya tangkap. Iya. Thank you. Yang Yudi punya apa? Kisah Rasul 2 24 sampai 36.
Saya langsung lanjut saja. Jadi kayaknya putus-putus pada dengar suara ini. Itu juga masih berkaitan dengan yang mereka hampir sama dengan ini yang apa binar baca begitu. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu begitu. Tuhan berbicara kepada tuannya. Masih dengan konsep yang sama. Roma 1 ayat 1 sampai 14. Apa itu tercatat tentang Yesus ya? Herdi? Iya, Kak. Kalau yang saya dapat pertama kan sudah dijanjikan bahwa kerajaan yang kekal itu akan ada nanti akan ada begitu dari keturunan Daud, dan itu digenapi Yesus Kristus, dia lahir dari keturunan Daud secara daging, di sini dibilang diperanakan dari keturunan Daud. Kemudian dia jadi apa ya? Jadi raja yang berkuasa. Kan itu ada kemarin dijanjikan di yang tadi bahwa kerajaannya akan besar begitu, akan kokoh. Nah, kalau di sini dibilang pada bagian 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau saya lihat sih lebih dari Tuhan menggenapi janji itu, lebih dari berkuasa di bumi begitu, bahkan di alam maut pun dia berkuasa begitu dan kekal. Jadi dia bangkit lagi. Kemudian Yesus menggenapi itu dengan membawa karya penyelamatan, itu di ayat 2. Sebelumnya Injil itu telah dijanjikan. Nah, Yesus menggenapinya. Tapi kalau Injil ini lebih ke dijanjikan kepada, bukan kepada Daud sih, kalau tahu saya kurang tahu sih kalau yang di berdasarkan konteks bacaan tadi. Injil ini belum ada disinggung, maksudnya belum tidak dijanjikan karya keselamatan ini. Kalau saya lihat tadi di janji yang diberikan kepada Raja Daud, tapi kalau dibilang di sini Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi. Kalau saya lihat mungkin Nabi Musa, kurang lebih begitu. Pasti di sini terbukti. Ya, yang pasti menurut saya di sini terbukti bahwa yang dijanjikan itu digenapi melalui Yesus Kristus. Ya, thank you ya Ferdi. Ya, semua hal itu mungkin bagian lain juga akan menuliskan begitu. Apa raja yang akan datang itu dari keturunan Daud menurut daging ya. Karena kalau supaya lebih memahami Yesus itu dari keturunan Daud itu menurut daging. Ya, secara manusia memang lahir dari keturunan Daud begitu. Tetapi sebenarnya dia adalah Allah begitu. Yang akan memerintah selama-lamanya begitu, raja yang akan berkuasa selama-lamanya. Tidak ada di dunia ini, tidak ada banyak kerajaan. Di dunia ini hanya satu milik Tuhan begitu. Yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Raja di atas segala raja. Jadi dengan demikian penggenapan yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan itu
digenapi di dalam Kristus. Raja akan datang yang akan memerintah selama-lamanya begitu. Berkaitan dengan Injil, kalau Roma itu akan menambahkan yang lain gitu ya. Ketika Yesus memerintah itu bukan hanya apa ya, damai atau gimana, tapi ya sesuatu hal yang luar biasa karena Injil itu. Nanti juga kalau berkaitan dengan Injil nanti akan bahas di memang bagian yang ditekankan di kitab Roma nantinya. Begitu dia akan menuliskan, Paulus akan menuliskan yang itu mengenai Injil itu telah dijanjikan oleh Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Dia akan bercerita tentang nanti Injil keselamatan itu sebenarnya bukan hanya didapat di perjanjian baru ketika Kristus datang, tetapi sudah dinubuatkan, diceritakan di dalam perjanjian lama. Sebelum Kristus lahir sebelum Kristus ada secara daging di dalam dunia ini, itu sudah diberitakan Injil itu keselamatan hanya anugerah itu di dalam perjanjian lama. Hingga nanti akan disinggung bagaimana Injil itu melalui dari Abraham nanti akan terus. Itu sih topik yang lain yang dikhususkan untuk kitab Roma. Kupikir itu sudah cukup jelas. Yang terakhir, orang melihat apa implikasinya terhadap pemahaman kita tentang Yesus, dampaknya. Ketika orang sudah belajar dari atas, pertanyaan demi pertanyaan, kita melihat penelitian Alkitab di bagian ini, kita akan banyak berbicara tentang sebuah kerajaan, di mana Allah menghendaki sebuah kerajaan yang akan dibentuk yang nantinya, yang itu akan kokoh selama-lamanya. Pertanyaan terakhir menutup dengan sebuah penegasan bahwa raja yang akan memerintah nantinya di kerajaan yang Allah bentuk itu nantinya adalah Kristus sendiri, Allah sendiri gitu, anak Allah yang hidup, anak Allah sendiri. Jadi ketika orang melihat begitu, apa dampaknya gitu? Apa yang dampaknya ketika orang sudah belajar dari ini, akibatnya pemahaman kita tentang Yesus seperti apa yang sekarang? Mungkin sudah ada sebelumnya, tapi malam ini orang dikuatkan lagi atau apa yang tentang pemahaman orang tentang Yesus. Kalau teman-teman gimana, apa implikasinya terhadap pemahaman kita tentang Yesus? Implikasi kayak akibat gitu, dampak. Ketika orang belajar bagian ini, pemahaman kita tentang Yesus seperti apa? Silakan mau komentar. Soal pertanyaan terakhir. Silakan. Sudah pas, teman-teman? Halo? Masih kedengaran suara aku? Iya Kak, iya. Kedengaran. Oh, okay. Sudah pas pembahasannya? Pas. Bagaimana? Atau pas tiu? Apa dampaknya? Apa implikasi? Apa pemahaman? Ketika orang belajar itu, pemahaman orang tentang Yesus seperti apa sekarang? Dari saya Kak. Ya, silakan. Kalau dari saya sih, pemahaman yang saya dapat setelah belajar ini, itu bahwa Tuhan Yesus itu bukan raja ketika dia mulai lahir, tapi itu raja dari dari sebelumnya, jauh sebelum, bahkan sejak penciptaan terjadi gitu. Itu sih yang saya dapat. Thank you, Hadi. Tadi Ferdi Kata Hidup, silakan.
Kalau dari saya Kak, sebenarnya ini pemahamannya sudah terbentuk dari ya beberapa tahun lalu ketika mulai belajar Alkitab. Tapi melalui pembelajaran kali ini juga makin dikokohkan sih bahwa yang saya dapatkan ya Yesus itu bukan hanya sekedar raja tapi dia Tuhan juga. Dan ini satu hal juga yang menarik dari pembelajaran kali ini sebenarnya bukan dampak langsung kepada saya juga sih, tapi saya jadi berpikir kembali penolakan orang-orang Israel, umat bangsa Yahudi sekarang terhadap ketuhanan Yesus itu sih. Padahal kalau dilihat ya bukti-bukti yang janji-janji yang telah disampaikan itu digenapi memang lewat Yesus Kristus, tapi masih ditolak juga cuma karena pandangan raja menurut mereka itu adalah saya lahir dari maksudnya raja itu tidak mungkin seperti Yesus yang sangat sederhana dan ya lahir di kandang domba. Itu sih doa itu kalau saya. Yang pertama mengokohkan lagi pandangan-pandangan yang sudah terbentuk oleh pembelajaran. Yang kedua itu tadi sih jadi terpikir tentang itu penolakan agama Yahudi ya, tentang ketuhanan Yesus. Padahal kalau dilihat begitu memang terbukti begitu penggenapannya di Yesus Kristus. Gitu. Oke, thank you. Yang lain silakan. Yang langsung gabung dengan pertanyaan kedua silakan juga sih. Mereka ada mau disampaikan tentang pemahamannya sekarang Yesus Kristus? Kalau saya dari materi ini kayak menunjukkan bahwa dari awal kayak Tuhan sudah menjanjikan maksudnya menjanjikan seorang raja yang akan berkuasa untuk selama-lamanya, kayak dari di Abraham begitu, terus kayak keturunan-keturunannya jadi raja begitu, ada kayak pemerintahan yang terjadi di umat Israel begitu. Tapi kayak kerajaan itu kayak maksudnya sempurna begitu ketika Yesus Kristus datang, dia menganugerahkan keselamatan itu, Kak. Thank you. Binar? Binar masih dengar? Yudi, silakan Yud. Yang mute. Unmute maksudnya. Pas. Kalau yang mau cerita silakan. Lihat ya, terima kasih ya. Malam ini bisa belajar kembali tentang Kristus, Yesus yang di dalam Alkitab sesuatu hal yang tidak salah, memang benar ditulis bahwa Yesus itu adalah raja yang sudah dijanjikan ribuan tahun sebelumnya dan itu digenapi. Dan sekarang mas terang melihat hubungan kita dengan Yesus begitu. Mungkin Kak tidak bisa tanya masing-masing setiap pribadi. Ketika orang tahu Yesus yang memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya, orang tahu bahwa orang adalah umatnya Yesus, begitu rakyat-rakyatnya Yesus. Ya, secara pribadi bersyukur kepada Tuhan ketika orang punya keyakinan sekarang bisa memiliki kepada raja yang raja di atas segala raja begitu, yang harus diikuti, ditunduk apa yang harus yang diperintahkan begitu oleh raja. Karena memang tidak ada raja lain begitu. Setiap kerajaan pasti akan ada persaingan atau gimana, dan pasti harus ada yang berkuasa, salah satu yang besar begitu. Tetapi kita tahu bersama bahwa
di dalam dunia ini hanya satu kerajaan yang kekal dan satu kerajaan yang utama, yang besar begitu. Yang lain mungkin bisa terbentuk di masing-masing. Secara pribadi sih bersyukur bisa mengukuhkan kembali, bersyukur orang punya Allah yang apa ya, menjadi raja kekal di atas segala raja, yang sama seperti Ferdi pikirkan, ya kasihan begitu kalau orang ada yang berkilbat kepada Allah yang lain atau raja yang lain begitu. Mungkin mereka pikir ini kerajaan yang kekal, tetapi satu kerajaan yang fana yang akan binasa nantinya begitu. Ya, sebagai umat yang dipimpin oleh Yesus Raja orang ya, betusnya orang mendengar apa yang Tuhan perintahkan begitu. Jadi orang Kristen pasti menutupnya dengan ini dua hal yang itu tetap ingatkan ketika apapun yang ketika melihat Yesus, yang Yesus secara pribadi saja yang sekarang orang pelajari, dia Yesus adalah Raja, dan bahkan melihat karya-karyanya yang lain dalam penebusan, dalam hal yang lain, apa yang dikerjakan Yesus pribadi dan yang dikerjakannya, orang akan melihat ada dua hal begitu. Satu sisi, ini dua hal yang jangan pernah orang hilangkan. Jangan pernah orang hilangkan. Satu sisi, orang bangga. Orang sangat bersyukur, sangat senang, bangga punya Yesus gitu sebagai Raja. Orang bangga punya Yesus yang bisa menyelamatkan, begitu, yang sudah menyelamatkan. Tidak ada duanya, tidak ada yang lain selain Kristus. Satu sisi orang bisa melihat, orang bangga bisa ada sampai hari ini, itu karena orang punya Yesus. Begitu. Itu membuat orang tetap untuk berdiri dengan tegap, sekalipun banyak hal yang mungkin cibiran orang yang tidak enak. Tapi orang satu hal yang orang bangga sekali punya Yesus. Tapi di sisi lain, kebanggaan orang jangan sampai orang menjadi sombong. Kebanggaan orang jangan sampai orang menjadi sombong, bahwa di sisi lain walaupun orang ini punya Yesus sebagai Raja yang itu pasti dan nebus orang menyelamatkan orang, di sisi lain ya orang harus punya hati yang rendah hati begitu, memiliki sifat karakter yang rendah hati, karena orang dipilih jadi umatnya sama seperti Israel dipilih menjadi umat Allah, itu bukan karena mereka lebih baik dari bangsa-bangsa lain, dan orang pun dipilih oleh Tuhan jadi umatnya, diselamatkannya, beriman kepadanya, itu bukan karena kita baik daripada orang lain begitu, bukan karena orang lebih daripada orang lain, ya sama begitu, sama-sama berdosa. Tapi ketika orang bisa dipilih menjadi umatnya, yang pasti itu diselamatkannya, itu bukan karena orang layak, tetapi karena dilayakkan Tuhan. Jadi itu dua hal ketika orang melihat pribadi Yesus dan karya yang sudah dilakukan oleh Kristus. Satu sisi orang akan melihat bisa berdiri dengan tegap, tanpa rasa malu, dengan bangga punya Allah seperti Yesus. Tetapi di satu sisi orang akan melihat harus punya kerendahan hati yang itu menyadari bahwa semua itu karena Tuhan, bukan karena orang begitu. Jadi itu yang kamu ingatkan ya untuk orang semua. Untuk orang semua, ini bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dihilangkan salah satunya begitu. Orang bisa bangga berdiri di hadapan siapapun begitu. Presiden, di hadapan orang-orang hebat pun orang bisa berdiri dengan bangga untuk menyatakan kebenaran begitu. Tetapi satu sisi orang harus punya kerendahan hati cuma karena kasih karunia orang jadi milik Tuhan. Mungkin itu yang bisa Angka ingatkan sih untuk orang semua, ini semua 9:30.
Terus mau tutup. Silakan siapa mau tutup ini Hadi? Iya, Kak. Siapa yang mau tutup? Atau ada dari closing statement dari teman-teman yang suka bercerita, silakan. Sebelum ditutup dalam doa. Siapa mau buat tutup ini Hadi? Doanya. Ya, Siapa mau buat tutup? Kak Binar boleh? Boleh, boleh. Yuk silakan sih kalau sedang bercerita, tolong doa saja. Saya mau lanjut yang lain. Oh iya, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri saja dan kita akan tutup. Dan untuk doa nanti akan dibawakan oleh Kak Binar. Mas, sebelumnya saya berterima kasih buat Kak Rian yang telah memimpin diskusi pada malam hari ini. Buat Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk terima kasih juga untuk teman-teman yang masih setia mengikuti diskusi ataupun pembelajaran pembekalan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa dipimpin oleh Kak Binar dan waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu dengan tempat lagi sepi. Ya, terima kasih ya buat malam hari ini pertemuan, dan saya mohon maaf tadi karena terlambat juga masuknya. Saat ini terang mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar bersama-sama di malam hari ini. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh diperlengkapi bagaimana kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menjadi pedoman kehidupan kami untuk kami terus melangkah dan mengerti apa maksud tujuan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, bahkan dalam komunitas kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang lain yang mungkin dalam kesibukan, tapi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya kami semua dapat diperlengkapi dan mau belajar lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini, dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dalam tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami akan beristirahat di malam hari ini karena Tuhan terus menjagai tempat peristirahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you ya teman-teman. Ingatkan ya, karena ikan resume yang peserta yang daftar disuruh buat resume kan dikumpul akhir bulan ini. Jadi teman-teman sedikit-sedikit tulis-tulis saja sih ringkasannya setiap bab. Nanti tinggal digabungkan, disambung per orang ya teman-teman. Supaya teman-teman tidak bikin satu kali lagi begitu. Macam bab ini teman-teman ringkas begitu, bercuma satu paragraf. Yang penting yang teman-teman inti di bab itu apa, ya itu sudah bagus begitu. Supaya teman-teman tidak kelabakan nanti. Itu sih yang perlu saya ingatkan. Baru tuh video teman-teman bagaimana bicarakan itu ya? Untuk video Kak, kan sudah saya tanya sama panitia panitia. Baru dia kasih contoh rekomendasi yang ini, yang Asian Games punya video begitu dang. Baru disuruh buat hitungan mundur dalam 7-10 menit kan. Cuma begitu, baru untuk komplikasi lagunya katanya minggu ini mau dikirimkan DP contoh. Jadi saya masih menunggu sampai minggu ini. Karena kan nggak tahu mau dibuat bagaimana. Apakah saya juga masih bingung sih, itu yang Asian Games itu kan banyak tuh tamu-tamu dari luar. Kalau terang punya buat bagaimana? Apakah mengenai daerah Gorontalo saja, terus bagaimana keadaan di dalamnya, begitu mungkin ya? Ya, aku belum tahu juga sih gimana buatnya itu. Apakah ini berkaitan dengan Sulawesi?
di Indonesia Timur ataukah khusus kota per kota begitu? Ada penjelasannya, kayaknya ada penjelasannya ya. Gambar-gambar kota begitu yang dibuat hitungan mundur begitu. Nggak tahu kan yang dikasih lihat cuma Asian Games ya. Asian Games kan nggak masuk ini, jadi saya bingung juga. Asian Games itu yang Kaso lihat sih, yang dilihat itu dia cuma jenis-jenis olahraga sih yang dianu dari cuma berapa detik itu dari 10 sampai 1. Makanya apakah yang dimasukkan nanti di sini ini apakah orang punya per kota atau bagaimana? Itu tujuannya dibuat itu dikumpul, belum tahu ya dibuat apa itu. Mau ditampilkan di mana? Mau ditampilkan nggak tahu. Nanti kalau udah kasih contoh nanti saya teruskan lagi. Atau orang masih mau buat itu kan ada video, ada apa lagi yang disuruh buat ya. Lagu itu kompilasi lagu itu lagu untuk apa itu ya? Saya tidak bisa apa? Tidak buka lagi sih. nggak tahu. Makanya kan dorong masih mau kasih contoh. Jadi sebenarnya apakah orang menunggu dalam seminggu ini, tapi minggu berikutnya orang mesti cepat bikin begitu kalau misalnya ada contoh. Ini semua tak kodoknya. Ini tak kodoknya sudah. Nangis lu malah. Nah itu sih Kak dari saya. Baru itu video yang musik itu berarti ada 2 yang dibikin, tidak digabung 1. Mungkin dipilih kan Kak, dipilih salah satu itu lagu, mau pilih lagu mana, yang Rayuan Pulau Kelapa atau Bangun Pemuda-Pemudi. Lagunya itu dimasukkan di hitungan mundur itu atau khusus begitu? So, itu yang saya belum tahu karena saya tanya katanya masih mau dikirimkan minggu ini begitu. Bukan maksudku itu kan yang dibikin 2 atau 1 video. Makanya saya tanya sama panitia, saya tanya yang mereka belum kasih ini, belum kasih jawaban di videonya ini 1 atau 2, cuma katanya mau dikasih contoh minggu ini nanti mau dikirimkan begitu. Oke. Atasnya tanggal 15. Oh ya teman-teman, kalau ada beli baju kumpulnya uangnya di anu saja ya, di bendahara sama Butet. Baru nanti mau pikirkan bagaimana ya. Ada berapa uang di PMKG, Merike? Halo, Merike? Mati kodok tok atau banyune ngono tinggal banyu dicok. Halo, Merike? Ya, halo Kak. Ada berapa uang di sama kau? Tunggu saya lihat Kak. Woi. Marah-marah loh.
ada ini. Terus putus. Halo Kak, Halo, ya berapa? 1.270.000 Kak. Banyak ya? Tapi ini belum, ini yang DP anu Kak, saya belum kurang dengan ini, yang 100 uang yang mau keluar sama ini. Kak, ini kan ada saldo yang di kepengurusannya Kak Oka Kak, masuk. So ada sama kau uangnya? Iya Kak, udah. Oke, thank you. Oke. Jam berapa ini? Ayo, aku tak pikir gini. Pertanyaan kapan lagi? Itu kan ada kontribusi percetakan 50.000 per orang. Karena bagaimana mau kasih satu kali, mau bebankan tiap orang ataukah orang bisa potong 50%, tapi 50%-nya nanti ditanggulangi PMK, bisa nggak? Ini sudah Kak Tetra Ferdi ya. Biar tinggal 25 setiap orang nanti bakase. Bisa nggak gitu? Toleransi tidak baca usaha dana juga kan? Biar tidak terlalu memberatkan. Beli baju lagi. Kakak luar. Tadi. Bisa begitu? Meriki atau Bina? Yang sampaikan di pengurus sih kalau ada. Kalau saya bisa. Tadi uangnya 1 juta berapa? 1.270.000. 1.270.000. Pengeluaran PMKG yang 1 tahun lalu berapa ya? Lebih dari itu nggak? Udah lupa pengeluaran yang lalu itu. Banyak. Kalau misalnya orang ambil 50% orang tanggulangi, PMKG tanggulangi. Makan mie. Boleh Itu ada 200.000 untuk 200.000 yang akan dipotong. Iya, boleh kayaknya. Baru nanti kalian tinggal tambahkan 25 per orang. Karena kan rata-rata ambil baju kan. Gitu. Bilang aja terentang ulangi. Kalau memang ada yang suka full, enggak apa-apa sih. Kalau suka full, suka bayar 1 kali. Kalau Kak kepikiran begitu sih.